Shalom, Hawewane, Raismawane. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali berjumpa dengan umat-umat Tuhan, baik anggota jemaat di Argapura maupun umat Tuhan yang menyaksikan akan renungan pagi di rumah masing-masing. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam seri renungan pagi pulang ke rumah oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White untuk pagi hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020. Di mana renungan pagi kita pada pagi ini berjudul menyelamatkan jiwa-jiwa sebelum Yesus mengakhiri pelayanannya. Menyelamatkan jiwa-jiwa sebelum Yesus mengakhiri pelayanannya. Apa yang dituliskan oleh Nyonya White untuk menjadi penuntun bagi kita di pagi hari ini? Renungan pagi kita dikutip dari buku Tulisan-tulisan Permulaan halaman 91 dan 90 dan 91. Ada beberapa hal menarik ya pada pagi hari ini. Yang dimulai dari ayat renungan kita yang ditulis di dalam Lukas 14 ayat 23. Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ya, apa maksud dari ayat ini yang akan diceritakan atau dijabarkan melalui tulisan Nyonya White? Bukanlah suatu hal yang kecil untuk menjadi seorang Kristen dan dimiliki serta disetujui oleh Allah. Allah telah menunjukkan kepada saya beberapa orang yang tidak mengakui kebenaran zaman ini, yang mana kehidupan mereka tidaklah selaras dengan pengakuan mereka. Ya. Jadi Nyonya White ingin memberikan kepada kita peringatan bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, secara khusus dalam tanda kutip anggota gereja Masyiat Ferry ke-7, kita punya tanggung jawab yang besar. Karena ada beberapa di antara umat Tuhan yang Nyonya White lihat yang mengaku Kristen tetapi tidak mewakili kehidupan seorang Kristen. Ya, tidak mewakili kehidupan seorang Kristen. Sehingga Nyonya White mengatakan kepada kita pada pagi hari ini, ketika kamu mengaku sebagai orang Kristen, mengaku sebagai pengikut Kristus, ada tanggung jawab yang besar bagi kita. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Kita harus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Sekarang jikalau kita mau untuk menjadi bagian dalam kemuliaannya pada masa yang akan datang. Jikalau kita mencari keuntungan bagi diri kita sendiri, bukannya mau untuk menyenangkan Allah dan memuliakan Dia, dengan menderita kita tidak menghormati Allah. Kita memiliki sangat sedikit waktu lagi yang tersisa untuk bekerja bagi Allah. Kalau kita ingat ayat renungan kita tadi katakan, pergi ke semua jalan, semua lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ supaya mereka masuk, karena rumahku harus apa? Penuh. Tanggung jawab diberikan kepada kita karena kita punya sedikit waktu lagi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita harus memaksakan orang. Kalau dalam ayat renungan pagi kita, bawa mereka masuk ke dalam rumah, paksa mereka, sampaikan kepada mereka kalau mereka hanya hidup di jalan, di pinggir jalan, di persimpangan. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk masuk dalam perjamuan kawin, pesta perjamuan kawin anak domba itu. Harus kita sampaikan. Walaupun di bagian awal dikatakan bahwa ketika kita membawa cerita tentang Yesus, membawa misi, menjadi misionaris, maka kehidupan kita mungkin menghadapi situasi yang sulit. Ada pertentangan, ada penderitaan yang kita hadapi, yang kita alami. Tapi itulah tanggung jawab kita. Kutipan tadi mengingatkan kita, kalau kita tidak merasakan penderitaan Kristus di atas dunia ini, maka kita tidak siap untuk menerima kemuliaan yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena Yesus Kristus sebelum dipermuliakan oleh Bapanya, Dia menghadapi situasi yang sulit. Dia hidup dalam penderitaan ketika di atas kayu salib. Karena pengorbanannya itulah, maka Dia dipermuliakan oleh Allah. Kalau kita tidak berkorban dalam hidup kita, ya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di waktu yang sempit ini, maka kita tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk pulang ke dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita mengorbankan apa yang kita punyai, untuk memastikan banyak jiwa yang datang untuk mengenal Yesus, maka kita bersyukur dan berterima kasih. Kenapa? Karena kita boleh mengambil bagian dalam kemuliaan Yesus. Kutipan yang lain, oh marilah kita hidup seutuhnya bagi Tuhan dan menunjukkan satu kehidupan yang teratur dan percakapan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang menunjukkan kita telah bersama dengan Yesus dan kita adalah pengikutnya yang setia dan rendah hati. Luar biasa. Kita harus bekerja keras terus sementara hari-hari ini berakhir. Ketika malam gelap kesukaran dan kepecikan itu tiba, akan sangat terlambat untuk bekerja bagi Allah. Selagi kita diberikan kesempatan untuk bekerja bagi Allah,
Mari kita bekerja bagi Allah. Karena ada waktu di mana kegelapan malam itu datang dan kita tidak punya kesempatan lagi untuk bekerja bagi apa? Pekerjaan Allah. Ada hal yang menarik di bagian akhir dari renungan kita pada pagi hari ini. Ketika Yesus meninggalkan bait suci itu, mereka yang suci dan benar akan tetap suci dan benar. Karena segala dosa mereka akan dihapuskan dan mereka akan dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup. Tetapi mereka yang tidak benar dan jahat akan tetap jahat dan tidak benar. Karena tidak akan ada lagi imam di dalam bait suci yang akan mempersembahkan korban bagi mereka, pengakuan dosa mereka, dan doa mereka di hadapan takhta Bapa. Sebab itu apa yang telah dilakukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari akan segera tibanya badai itulah harus segera dilakukan sebelum Yesus meninggalkan tempat yang maha suci itu di dalam bait suci surgawi. Jadi ketika Yesus masih menjadi pengantara kita, kita masih mempunyai kesempatan. Yang pertama, kita masih mempunyai kesempatan untuk bertobat. Yang kedua, kita masih mempunyai kesempatan untuk menyampaikan kepada orang lain, sanak famili kita, teman-teman kita, bertobatlah karena kerajaan surga sudah apa? Sudah dekat. Karena ketika Yesus sudah berpindah atau keluar dari bait suci surgawi, dari bilik yang maha suci di bait suci surgawi, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk apa? Bertobat. Yang baik akan bertambah baik, yang jahat akan bertambah apa? Jahat. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Itulah yang kita sebut sebagai apa? Pintu kasihan tertutup. Oleh sebab itu, di hari persiapan ini, di pagi hari ini, saya menitipkan pesan kepada umat percaya. Dalam aktivitas kita hari ini, kemanapun kita melangkahkan kaki kita sebelum memasuki Sabat yang suci. Mari pastikan bahwa kita membuat hal-hal yang membuat nama kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita hidup sesuai dengan kehidupan Kristus pada hari ini. Mari kita hidupkan kehidupan yang ketika orang lain melihat di dalam kehidupan kita, ada Kristus di sana. Sehingga kita masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan kabar baik tentang Yesus. Sampaikan kepada mereka yang kita temui. Dengarkan bisikan Roh ketika ia berbicara. Saudara, sampaikan kepadanya tentang Yesus. Supaya semua orang memiliki kesempatan sudah mendengar tentang Yesus. Sehingga ketika pintu kasihan itu tertutup, tugas pekerjaan pelayanan kita sudah selesai. Walaupun di dalam kehidupan kita, walaupun dalam tugas pelayanan ini mungkin kita merasa susah, menderita, atau hal-hal yang lain. Ingat, kita layak menerima kerajaan surga kalau kita sudah melewati jalan yang Yesus lalui. Penderitaan, kesukaran, ya, tetapi di ujung sana ada janji hidup kekal yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan yang saya kasihi di pagi hari ini. Ingat untuk selalu menghidupkan kehidupan Kristus, untuk selalu menyelesaikan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, sehingga kita layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Kita bersyukur untuk imam besar kita yang masih menjadi pengantara bagi kita di dalam tugas pelayanannya di bilik yang maha suci, di dalam bait suci surgawi. Inilah perenungan kita di pagi hari ini yang kiranya menjadi penolong berkat bagi kita di pagi hari ini. Dan sebelum mengakhiri akan renungan pagi kita, saya undang jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, bersama dengan umat Tuhan dan mereka semua yang menyaksikan akan renungan pagi pada pagi hari ini. Tangan kasih-Mu kiranya menjadi bagian bagi kami, mengingatkan kami bahwa kami masih memiliki kesempatan untuk bertobat. Kami masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan kepada sanak famili kami, kepada siapa saja yang kami ketemui, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ada waktunya ketika engkau menyelesaikan tugas pelayanan, ketika pintu kasihan itu tertutup dan tidak ada lagi kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Kiranya berkat-Mu menjadi bagian bagi umat Tuhan di hari persiapan ini. Dalam aktivitas kami masing-masing, anak-anak, orang muda dan orang tua. Baik ketika kami di rumah maupun ketika kami melangkahkan kaki kami untuk tugas pelayanan kami di luar ataupun dalam kehidupan kami, mencari nafkah bagi keluarga. Berkat Tuhan menjadi bagian kami. Kami boleh menyelesaikan hari bekerja ini dan bersiap untuk memasuki Sabat-Mu yang suci.
Hamba berdoa penjagaan malaikat-Mu menjadi bagian bagi kami. Kesehatan, kekuatan, terutama di tengah virus pandemi yang terjadi ini. Tangan kasih-Mu menjaga melindungi umat-umat Tuhan. Dengan hikmat dari surga kami dapat merawat menjaga tubuh kami. Sehingga kami dapat melayani Engkau dengan bait suci tubuh kami yang sehat dan kuat. Bapa di dalam kerajaan surga, inilah doa dan sembahyang kami di pagi hari ini. Kiranya Engkau mendengar, menjawab dengan kebesaran kasih-Mu saja. Karena hamba berdoa di dalam nama Yesus, Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi umat Tuhan, selamat beraktivitas. Sekali lagi selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.